Halo para optimers sekalian, ketemu lagi bersama dengan Agung di dalam program 90 hari berbagi video tentang buku, tentang rubrik ataupun juga seseorang yang mungkin saja berperan sekali dalam kehidupan ini dan juga mempunyai pengaruhnya ya. Dan hari ini ingin memperkenalkan sosok yang bernama Sir Richard Carlos Nicholas Benson atau dikenal dengan Richard Benson ya. Dia juga adalah seorang pengusaha dan juga menurut data dari Wikipedia, kelahiran tahun 1950 ya, seorang industrialis asal Inggris yang dikenal karena telah mendirikan 360 perusahaan di bawah bendera Virgin Group. 360 perusahaan di bawah grupnya, baik dari penerbangan, musik, industri makanan dan segalanya ya. Dan dia adalah salah satu orang terkaya ke-261 versi Forbes untuk tahun 2009 ya. Jadi kesuksesan yang dia capai tentu saja banyak cara ya. Tapi di sini yang ingin Agung sharing bukan bagaimana ia menempuh kekayaan ataupun juga menempuh kesuksesannya, tetapi adalah sebuah tulisan yang ia sampaikan lewat virgin.com ya. Setiap saat dia akan bisa membagi pendapatnya tentang bagaimana ia mencapai kehidupan ataupun juga mencapai sebuah kesuksesan atau melihat sesuatu dan ia sharing lewat virgin.com ya. Dan tulisan ini ditulis oleh beliau, rubrik ini ditulis oleh beliau pada tanggal 29 April 2016 ya. Dan di sini ada satu hal yang cukup menurut Agung ini ya, cukup bisa memberikan semangat juga buat kita yang mungkin saat ini sedang kebingungan bagaimana caranya untuk mengembalikan semangat ataupun juga menyegarkan kembali sebuah pikiran kita yang mungkin saat ini dilanda sesuatu hal yang kurang menyenangkan ya, baik permasalahan di rumah, di keluarga ataupun juga pekerjaan Anda ya. Dan di sini juga mengatakan bahwa banyak orang sukses, pengusaha-pengusaha yang sudah kaya raya ataupun juga boleh dibilang sangat maju sekali, memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, tapi biasanya mereka juga mengalami permasalahan, yaitu adalah banyak dengan penyakit ya, banyak sekali dengan penyakit. Nah, ia memiliki satu filsafat yang tidak bisa yang sangat ia pegang penuh ya. Dikatakan bahwa apa sih kunci kesuksesan dalam bisnis Richard Benson? Ia mengatakan bahwa ia berbeda dengan pengusaha-pengusaha lain ataupun juga orang-orang sukses yang lain, bahwa belajar dari kegagalan lalu dan seterusnya, kira-kira seperti teori-teori yang ya sering kita juga dengarkan ya. Tapi di sini dia mengatakan adalah kunci utama dia untuk mencapai kesuksesan adalah kesehatan. Ia mendahulukan kesehatan ataupun juga kesejahteraan di dalam keluarganya. Ia mengatakan ada 3 hal yang sangat berarti dalam kehidupannya. 3 hal. Yang pertama adalah keluarganya, kebahagiaan dan juga kesejahteraan. Ketiga ini adalah saling mempengaruhi. Sekali lagi, keluarga, kebahagiaan dan juga kesejahteraan. Nah, kalau misalkan dia mengatakan kalau misalkan saya tidak bisa mensejahterakan keluarga saya, tentu saja kebahagiaan itu tidak akan datang. Dan ini saling menyangkut ya, saling berkaitan dan tidak bisa terpisah. Ini filsafatnya dia. Dan dia juga memiliki filsafat lainnya, yaitu adalah bekerja keras dan juga bermain keras. Maksudnya apa? Bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga bermain dengan sungguh-sungguh, artinya di sini work hard, play hard ya, bekerja dengan sungguh-sungguh dan bermain dengan sungguh-sungguh. Jadi dalam kebiasaannya dia sehari-hari, kita bicara soal kebiasaan lagi, kembali lagi, setiap orang sukses pasti punya kebiasaannya sendiri. Nah, kebiasaan yang ia miliki adalah dimanapun dia berada, mungkin hari ini di rumah, mungkin hari ini di negara lain, ia akan meluangkan waktu untuk berolahraga. Seperti yang dikatakan tadi adalah kesehatan, ia mendahulukan kesehatan. Oleh karena itu, di setiap pagi dia akan naik sepeda, dia akan jogging, dan juga dia suka bermain tenis ya. Ini hobinya dia. Dia sangat suka sekali bermain tenis, lalu juga olahraga lain, mungkin berenang dan seterusnya. Jadi dia mengatakan bahwa kalau misalkan kita membiasakan diri untuk berolahraga, sebetulnya olahraga itu bisa membantu dia fokus kepada hal yang ia ingin lakukan, termasuk ingin mewujudkan kesejahteraan ataupun juga memikirkan hal yang lain.
Dan banyak sekali ilmuwan juga mengatakan dengan berolahraga, otak kita akan bekerja dengan baik dan juga akan lebih punya pemikiran optimis ataupun juga positif. Nah, orang-orang yang mungkin saja mulai terbiasa dengan sering mengeluh, ngedumel, dan seterusnya, mungkin yang bersangkutan kurang berolahraga. Jadi ternyata ada dampak positifnya juga ya. Nah, orang yang memiliki perusahaan 360 di bawah bendera Virgin Group ya, punya waktu untuk berolahraga. Nah, kita sendiri, satu perusahaannya mungkin nggak ada ya. Mungkin nggak ada. Saat ini mungkin nggak ada. Tapi mengapa seringkali kita memberikan banyak alasan kepada diri kita untuk tidak berolahraga, tidak membaca buku seperti kata Warren Buffett, tidak punya waktu untuk belajar sesuatu, tidak punya waktu untuk belajar tentang sebuah keahlian yang baru, tidak punya waktu untuk belajar dengan teman ataupun juga belajar dengan guru. Tapi kita punya banyak waktu untuk mengeluh, terlalu banyak waktu untuk browsing, yang tidak-tidak dalam tanda kutip ya. Nah, jadi ini, aku merasa bahwa kelihatannya banyak ya orang-orang sukses itu punya kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya nggak rumit-rumit banget. Setiap orang bisa melakukannya, tapi seberapa orang yang konsisten untuk terus melakukannya dijadikan sebagai bagian dari dalam kehidupannya. Oke teman-teman sekalian, semoga saja sharing Agung tentang tulisan yang disampaikan oleh Richard Benson bisa memberikan semangat buat kita semua. Agung pamit dulu, salam optimis, sampai jumpa. Bye-bye.